Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Petani cabai ditemukan tewas di Bacok. Satreskoba Polres Jember menemukan kebun ganja di belakang rumah warga. Aksesoris Piala Dunia U17 di Surabaya laris manis di serbu penonton. Saudara, petani cabai di Probolinggo tewas di sawah dengan luka bacok. Bahkan saat ditemukan sebilah celurit masih menempel di tubuh korban. Warga Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo digegerkan dengan penemuan mayat lelaki tergeletak di tengah sawah. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan sejumlah saksi, korban diketahui bernama Abdul Halim, petani cabai 67 tahun warga desa setempat. Korban ditemukan tewas dengan tubuh luka bacok. Bahkan senjata tajam diduga milik pelaku masih menempel di kaki korban. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berpamitan kepada istrinya hendak membuka irigasi untuk mengairi sawah. Namun sampai Sabtu siang, korban tak kunjung datang. Keluarga mencari hingga tersiar kabar adanya penemuan mayat di tengah sawah. Iya mas, di sana. Mas, itu ada luka di mana aja? Ada luka di betis, di kepala, sama di leher. Oh, itu mas? Iya. Kira-kira dia apa mas? Sepertinya itu pembunuhan mas. Pembunuhan ya. Korban pembunuhan ya mas ya? Iya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, Keraksaan, guna diotopsi. Polisi enggan memberi keterangan karena masih dalam penyelidikan. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang mahasiswi di Jember tewas saat mengikuti diklat pecinta alam di kawasan hutan Pegunungan Argopuro. Guna keperluan autopsi memastikan penyebab kematian, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Subandi. Tim Basarnas Jember Sabtu siang mengevakuasi Nadifa Damayanti, mahasiswi Universitas Jember yang kondisinya kritis saat mengikuti diklat pecinta alam di kawasan hutan Pegunungan Argopuro, Kecamatan Arjasa. Namun upaya pertolongan tersebut gagal menyelamatkan nyawa mahasiswi Fakultas Teknik asal Balikpapan itu. Nadifa mengembuskan nafas terakhir beberapa saat sebelum tiba di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Beratnya medan serta lokasi diklat yang jauh dari perkampungan membuat proses evakuasi berjalan lambat. Dari tim Aju, kesulitan lebih pada lokasi diklat korban itu sedikit jauh dari pemukiman dan butuh ditempuh dengan jalan kaki dan motor karena korban sudah posisi kritis, hanya bisa dipanggul tanpa bisa memakai kendaraan bermotor. Baru dari titik terakhir mobil bisa sampai diangkut memakai kendaraan 4x4 dan diestafetkan ke ambulan. Korban bersama 12 mahasiswa lainnya mengikuti diklat yang dimulai hari Kamis. Namun diduga karena kelelahan kondisinya terus menurun dan kritis sejak Jumat sore kemarin. Dan pada waktu itu sudah hubungan dengan Basarnas dan kirim koordinat dan mau dievakuasi itu pada waktu itu, tetapi karena membaik informasi korban tidak mau dan ingin melanjutkan kegiatan. Terus sekira pukul jam 3.00 tadi pagi itu kondisi korban itu drop, dan pada waktu dievakuasi itu menurut keterangan saksi korban itu masih dalam keadaan masih hidup, tetapi begitu nyampe di Rumah Sakit Dr. Subandi itu korban sudah dinyatakan meninggal dunia.
Guna memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Subandi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Maijen Sungkono, Surabaya. Percikan api dari dalam kap mesin dengan cepat berkobar dan menghanguskan seluruh bodi mobil. Minibus berpenumpang 2 orang ini terbakar di tengah Jalan Raya Maijen Sungkono, Surabaya pada Sabtu malam. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bodi mobil. 1 unit mobil damkar Pemkot Surabaya dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Sebelumnya dari dalam kap mesin tiba-tiba keluar percikan api disertai asap tebal. Pengemudi langsung menghentikan laju mobilnya dan bersama 1 penumpang keluar menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik mesin mobil. Setelah terjadi kebakaran sebuah mobil Innova di depan Darmopang, dan juga saya menghubungi BMK dan kita bersama anggota mendatangi TKP karena mengganggu arus jalan. Saya bersama anggota melakukan pengaturan dan tidak lama datanglah BMK melakukan pemadaman api dan juga api padam yang disebabkan oleh arus pendek listrik dari mobil tersebut. Demikian dari kami, dan makan arus lalu lintas dan lancar karena diatur oleh anggota Satlantas dari Polsek Sawan. Demikian dari kami. Kemudinya gimana, Dan? Kemudian 2 orang, laki dan perempuan, alhamdulillah semua selamat. 15 menit berjibaku, petugas pemadam berhasil menjinakkan api. Kebakaran mobil sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya tersendat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dendam karena istrinya pernah diselingkuhi, seorang pria di Jember nekat menyiram wajah tetangganya dengan air keras. Akibatnya korban menderita gangguan penglihatan di matanya dan masih mendapat perawatan medis. Unit Reskrim Polsek Panti Minggu pagi memburu pelaku SR hingga ke area kebun jagung di Desa Kemiri, Jember. Namun setelah hampir 1 jam mencari, polisi gagal menemukan pelaku yang kabur. Sebelumnya SR yang mengendarai motor menyiram wajah korban dengan air keras. Saat itu korban melintas dari arah berlawanan dengan pelaku. Keduanya bahkan sempat terlibat duel di pinggir jalan hingga akhirnya pelaku kabur mengendarai motor. Kasus ini berlatar belakang dendam lama karena pelaku cemburu terhadap korban yang 2 tahun lalu pernah berselingkuh dengan istrinya. Motif pelaku melakukan perbuatan tersebut karena memang ada dendam lama antara pelaku inisial S ini yang tidak lain tetangganya korban, permasalahan selingkuh. Akibat penyiraman air keras, korban mengalami gangguan penglihatan di mata kanan dan masih mendapat perawatan medis. Kini polisi masih memburu pelaku. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Satreskoba Polres Jember menemukan kebun ganja di belakang rumah warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.